dihisap jiwanya ketika sudah dibekukan. Dan ini menyebabkan manusia-manusia tersebut menjadi tak bernyawa. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kemarin kita sudah membahas tentang beberapa makhluk mitologi. Salah satunya mitologi menurut kepercayaan Islam, terus makhluk mitologi kepercayaan masyarakat Yunani, dan juga makhluk mitologi menurut kepercayaan umat Nazaret. Nah, berbicara tentang makhluk mitologi, sudah pasti ini arah-arahnya itu adalah sebuah kepercayaan, yang dimana kepercayaan ini turun-temurun dari nenek moyang atau dari cerita-cerita legenda di masa lalu. Nah, ini yang menyangkut paut kebudayaan gitu ya. Nah, kayaknya kurang lengkap kalau kita nggak ngebahas makhluk mitologi menurut kepercayaan orang Jepang. Karena memang kalau misalkan kita berbicara tentang budaya Jepang, itu banyak sekali hal-hal yang menakjubkan. Contoh seperti kemarin kita sempat membahas tentang klan ninja. Terus ada juga tentang keturunan samurai dan berbagai macam lainnya. Dan bisa dikatakan orang Jepang ini sangat-sangat berpegang kepada budaya mereka. Jadi sangat banyak hal-hal yang menarik tentang budaya Jepang yang bisa kita kupas tuntas. Salah satunya adalah makhluk mitologinya. Hari ini kita akan membahas beberapa makhluk mitologi menurut kepercayaan masyarakat Jepang. Yang pertama, Akoro Kamui. Nah, Akoro Kamui ini adalah makhluk mitologi kepercayaan Jepang yang bentuknya seperti monster gurita raksasa. Di beberapa kepercayaan masyarakat Jepang, Akoro Kamui ini dianggap sebagai makhluk raksasa atau makhluk mitologi raksasa yang menyusahkan. Nah, bentuknya itu kalau misalkan kalian mau gambaran tuh kayak kraken. Kraken itu makhluk kepercayaan masyarakat Eropa. Jadi benar-benar seperti gurita raksasa bentuknya. Akoro Kamui ini sering sekali mengganggu para nelayan yang sedang melaut atau sedang mencari ikan. Ukuran daripada Akoro Kamui ini mencapai hingga 200 meter, dimana dengan ukurannya yang sangat besar tersebut, dia mampu menggulingkan kapal-kapal nelayan yang cukup besar serta memangsa para awak kapalnya. Jadi ini merupakan monster yang dipercaya memakan manusia. Nah, Akoro Kamui ini selain bentuk badan yang sangat besar, warna dari tubuhnya itu adalah warna merah, geng. Layaknya kita melihat gurita pada umumnya kan, ada warna hitam, ada warna merah seperti warna marun gitu ya kan. Nah, arti daripada Akoro Kamui ini itu berasal dari kata kamuinya itu. Kamuinya itu adalah artinya dewa. Dan menurut kepercayaan masyarakat Ainu, Akoro Kamui ini merupakan sosok dewa air. Makanya di sebagian budaya Jepang, terutama di masyarakat Ainu, Akoro Kamui ini justru disegani karena dia adalah penguasa lautan. Dan dipercaya juga dia ini adalah penguasa Teluk Uchiura. Asal muasal Akoro Kamui ini menurut cerita masyarakat setempat, dulunya ada sebuah pegunungan yang sangat besar di dekat desa Rabunge, Hokkaido. Di gunung tersebut hidup seekor laba-laba yang sangat besar. Sebutan untuk nama laba-laba ini adalah Yaoshukep. Nah, Yaoshukep ini merupakan sosok laba-laba yang besarnya hampir 1 hektar ladang dan berwarna merah badannya. Nah, suatu hari laba-laba besar ini menuruni gunung dan mengganggu masyarakat desa. Di saat itu Yaoshukep ini mengamuk dan menghancurkan seluruh isi desa. Nah, di saat itu penduduk desa merasa sangat ketakutan, geng. Dan penduduk desa pun berdoa kepada para dewa agar mereka bisa selamat. Nah, salah satu dewa yang mendengarkan doa para penduduk desa adalah dewa laut yang bernama Repun Kamui. Di saat itu juga dewa laut langsung menarik Yaoshukep ini, laba-laba besar ini, menuju ke teluk. Jadi ditarik menjauh dari desa tersebut agar tidak membuat kehancuran lagi. Namun anehnya di saat itu, ketika laba-laba ini ditarik ke teluk, justru laba-laba tersebut malah berubah menjadi seekor gurita yang sangat besar berwarna merah. Mulai di saat itulah ketika dia berubah menjadi gurita yang sangat besar, nama Akoro Kamui ini dikenal oleh masyarakat. Dan Akoro Kamui ini mengambil alih teluk tersebut dan menjadi penguasa air di teluk tersebut, geng. Mulai di saat itu, menurut sejarah Jepang, para masyarakat Jepang ini ketakutan sekali apabila ingin melaut atau mencari ikan. Ditambah lagi mereka selalu waspada dan mereka menjauh dari pantai apabila langit dan laut mulai terlihat kemerahan. Karena kalau misalkan
dengan hal itu terjadi, mereka mencurigai itu sedang ada Akoro Kamui di sekitar laut tersebut. Nah, kebanyakan dari nelayan yang terpaksa harus bekerja mencari ikan biasanya akan membawa senjata mereka untuk membela diri apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena mereka percaya apabila mereka bertemu dengan Akoro Kamui ini atau berlayar di dekat Akoro Kamui, itu sudah pasti kapal-kapal mereka akan digulingkan dan mereka akan ditelan oleh makhluk tersebut. Nah, makanya mereka membawa senjata untuk membela diri. Apa yang membuat orang-orang percaya kalau langit dan laut merah itu ada Akoro Kamui? Itu dikarenakan Akoro Kamui ini ukurannya sangat besar dan lebar dan seluruh badannya berwarna merah. Hal itulah yang dipercaya oleh masyarakat Jepang akan membuat warna laut dan langit menjadi kemerahan. Gila, ini udah kayak apa ya? Film-film kartun gitu gak sih, geng? Kayak cerita-cerita di film-film monster gitu kan. Tapi inilah sebuah kepercayaan atau mitologi yang secara turun-temurun menurut kebudayaan orang Jepang yang dipercaya oleh orang Jepang. Mungkin teman-teman di sini ada yang keturunan Jepang atau orang Jepang asli yang sudah bisa berbahasa Indonesia. Bisa tinggalkan komentar di bawah tentang kebenaran legenda ini. Oke, kita berbagi cerita gitu. Oke, langsung aja kita ke makhluk mitologi selanjutnya nih, geng. Yang bernama Yuki Onna. Nama Yuki Onna ini dikenal oleh masyarakat Jepang sebagai julukan untuk wanita salju. Beberapa daerah di Jepang memang mempercayai sosok Yuki Onna ini, namun mereka memiliki berbagai versi tentang cerita Yuki Onna. Nah, namun versi yang paling banyak dipercaya oleh masyarakat Jepang adalah bentuk tubuh daripada Yuki Onna ini, di mana masyarakat Jepang percaya kalau Yuki Onna ini memiliki tinggi setinggi 3 meter, geng. Yuki Onna sendiri selalu muncul di daerah yang sepi, tenang, serta dipenuhi oleh salju. Memang wujudnya itu adalah sesosok wanita yang besar dan putih. Namun Yuki Onna ini termasuk salah satu makhluk mitologi yang ditakuti. Kenapa? Karena menurut cerita Yuki Onna ini sering sekali membekukan manusia-manusia yang menemui dia, dan manusia itu akan dihisap jiwanya ketika sudah dibekukan. Dan ini menyebabkan manusia-manusia tersebut menjadi tak bernyawa. Yuki Onna ini dikenal juga dengan penyihir wanita salju karena cara dia membunuh itu adalah dengan membekukan atau membuat orang itu semacam tersihir. Nah, Yuki Onna ini sering sekali muncul memperlihatkan wujudnya itu di kala badai salju. Wujudnya itu seperti wanita cantik berkulit pucat, berambut hitam, dan berbaju serba putih. Dan sebagian besar dari Yuki Onna ini muncul menggunakan baju kuno ala Jepang, yaitu kimono. Sering sekali korbannya itu adalah para pria. Ya wajar aja karena Yuki Onna ini adalah sosok wanita cantik, dan sering sekali dia ini menolong para pria yang membutuhkan pertolongan di tengah badai salju. Nah, dalam banyak kejadian dikatakan Yuki Onna ini sering sekali berpura-pura ingin membantu orang tersebut sampai akhirnya membekukan orang tersebut. Dan ada satu kasus dikatakan kalau satu keluarga tiba-tiba saja membeku dikarenakan masuknya Yuki Onna ke dalam rumah mereka. Dan beberapa versi lain menggambarkan Yuki Onna ini justru berbeda, geng. Yuki Onna di versi lain digambarkan sesosok wanita yang sedang menggendong anaknya, dan dia sangat protektif terhadap anaknya tersebut. Jadi ada banyak sudut pandang ya dari beberapa orang ya. Ada yang bilang dia ini sosok wanita cantik yang tanpa anak, ada juga yang mengatakan kalau dia ini memiliki seorang anak yang selalu dia gendong gitu. Nah, Yuki Onna ini sebenarnya adalah sosok legendaris yang sangat terkenal. Bahkan dia ini sering sekali masuk ke dalam tokoh-tokoh manga, bahkan ke dalam video game. Nah, kemunculannya itu pernah di Final Fantasy, Yu Yu Hakusho, Rosaria plus Vampire, Doki Doki Doctor, bahkan sampai Pokemon. Dan beberapa juga pernah muncul di dalam film horor Asia seperti salah satunya The Grudge gitu ya. Nah, ada beberapa mitos dan cerita tentang Yuki Onna, bahkan sudah banyak yang menjadi film bahkan buku gitu ya. Nah, kita akan bercerita salah satu mitos dan cerita yang paling populer dan paling banyak diceritakan oleh masyarakat Jepang. Jadi cerita ini terjadi pada saat badai salju. Ketika itu ada dua orang pria, yang satu masih muda dan yang satu tua. Nah, di saat itu dua orang pria ini bertemu dengan Yuki Onna, di mana salah satu dari mereka langsung dibekukan oleh Yuki Onna. Nah, orang yang dibekukan ini adalah yang tua, sementara pria yang masih muda itu dibiarkan hidup oleh Yuki Onna. Dan di saat itu pria tersebut diancam oleh Yuki Onna ini untuk tidak memberitahu siapapun tentang keberadaan Yuki Onna ini. Nah, di dalam cerita tersebut diceritakan kalau sang pria muda ini akhirnya hidup bersama Yuki Onna tadi. Selama bertahun-tahun hidup bersama, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah sampai mempunyai anak. Sampai akhir hayat sang pria, Yuki Onna ini tidak kunjung
Gunung Tua. Dan Yuki Onna pun memilih untuk meninggalkan kehidupan dunia nyata dan kembali ke alamnya. Namun walaupun demikian, dia tetap menjaga anaknya dari alam yang berbeda. Jadi ini merupakan sebuah cerita mitos Jepang yang bisa dikatakan sangat terkenal sampai-sampai orang-orang tuh suka dengan karakter Yuki Onna ini, geng. Oke, kita ke makhluk mitologi yang kedua yang bernama Yamata no Orochi. Yamata no Orochi ini merupakan wujud daripada naga berkepala 8. Dikatakan Yamata no Orochi ini tubuhnya sangat besar hingga dapat menutup sampai ke 8 lembah. Kalau misalkan kita lihat bentuknya, Yamata ini memiliki 8 kepala dan 8 ekor, namun tergabung menjadi satu badan ya, seperti kembar siam gitu, geng. Setiap tahunnya Yamata ini dikabarkan meminta tumbal kepada warga itu berupa seorang gadis. Jika persembahan ini tidak diberikan, maka Yamata akan memberikan bencana kepada penduduk Jepang. Dan monster ini bisa membuat porak-poranda dalam satu kibasan ekornya, saking besarnya, geng. Dan dikatakan memang wujud dari Yamata ini merupakan naga kembar siam gitu loh, geng. Karena masing-masing kepala memiliki satu nyawa. Jadi kalau misalkan satu kepala itu dibunuh atau satu ekornya gitu dipotong, masih ada 7 yang hidup. Jadi mereka itu memiliki masing-masing nyawa namun dalam satu bentuk tubuh. Pada zaman dahulu dipercaya Yamata no Orochi ini sering sekali turun ke dalam pemukiman warga untuk memakan atau memangsa warga-warga di sana. Hal ini membuat Dewa Susanoo murka terhadap Yamata ini, dan di saat itu juga Dewa Susanoo ingin melenyapkan Yamata no Orochi ini dari peradaban Jepang. Nah, kurang lebih kayak gitu, geng. Jadi kalau misalkan berbicara tentang naga, nggak cuma di Cina atau di kepercayaan orang Eropa ya, ternyata di Jepang juga ada, tapi bentuknya lebih aneh gitu. Oke, kita ke makhluk mitologi selanjutnya yang bernama Mikoshi Nyundo. Nah, monster yang satu ini memiliki bentuk yang lucu dan imut katanya. Dan wujudnya itu seperti seorang biksu. Wajah imut dan kepala pelontosnya itu membuat orang-orang tuh tersenyum-senyum melihat dia, karena wujudnya itu kocak banget memang. Nah, namun dibalik looknya yang cute, yang imut gitu ya, ternyata monster yang satu ini sangat mematikan. Dia ini adalah sesosok roh jahat yang akan masuk ke dalam tubuh biksu penjelajah sampai akhir hayat sang biksu. Dan dia dapat menguasai tubuh tersebut dengan sempurna. Jadi kayak wujud si biksu itu seolah-olah masih hidup gitu, geng. Makhluk mitologi Jepang yang satu ini sering sekali membuat orang-orang yang bertemu dengan dia itu meninggal dunia. Cara dia menyerang manusia adalah dengan memanjangkan kepalanya dan menggigit tubuh manusia tersebut dengan cara membabi buta. Jika ada yang ingin kabur, dia akan berusaha mengoyak tubuh orang tersebut dengan tongkat bambu yang dia bawa. Nah, beberapa orang tahu cara menghadapi makhluk yang satu ini, dimana ketika dia mulai memanjangkan kepalanya, orang-orang tersebut harus melihat ke bagian kaki makhluk ini, atau orang tersebut bisa mengatakan kalimat Mikoshita yang berarti aku bisa melihat lebih tinggi. Dengan begitu, monster Mikoshi Nyundo ini akan menghilang. Jadi cara menghadapinya tuh dengan hal tersebut, geng. Oke, kita ke makhluk selanjutnya yang bernama Otoroshi. Otoroshi ini adalah monster yang berbentuk kepala dengan mata yang mengerikan, dan dia ini adalah sosok monster penjaga. Nah, jika di Indonesia mungkin bisa dikatakan ini gambarannya kayak kuyang gitu. Nah, di Jepang, Otoroshi ini digambarkan di beberapa ukiran kayu yang terdapat pada kuil-kuil. Nah, fungsinya kenapa dia dijadikan ukiran kayu di kuil itu sebagai seorang penjaga gitu ya. Untuk wujudnya sebenarnya hanya sedikit orang yang tahu makhluk yang sangat langka ini, karena memang makhluk ini sangat misterius di dalam kebudayaan Jepang. Namun, masyarakat Jepang telah mempercayai keberadaan makhluk ini selama berabad-abad. Nah, Otoroshi ini sering sekali menyamar dan jarang terlihat kecuali dia ingin berubah menjadi yokai. Tugas mereka memang untuk menjaga kuil, dan jarang sekali Otoroshi ini menyerang manusia karena memang tugasnya dia adalah menjaga kuil tersebut dari orang-orang jahat. Nah, jadi ada pengecualian, jika ada orang jahat, dia pasti akan menyerang orang tersebut apabila orang tersebut ingin berbuat yang tidak baik di kuil yang dia jaga. Cara dia menyerang orang-orang jahat ini adalah dengan merobek atau mencabik-cabik badan orang tersebut. Jadi cukup mengerikan ya makhluk mitologi yang satu ini. Nah, makhluk mitologi selanjutnya, Yushioni.
Nah, Yushi Oni ini adalah makhluk mitologi atau monster yang mirip sekali wujudnya dengan sapi. Namun, dia ini memiliki kaki yang mirip seperti laba-laba. Nah, Yushi Oni ini sering sekali membunuh semua orang-orang atau semua nelayan yang masih ada di dalam kapal tanpa sisa. Biasanya dia akan memburu para nelayan atau para manusia dengan seekor monster lain yang bernama Nureona. Ini adalah wujud ular berkepala manusia. Banyak nelayan yang telah meninggal dunia pada zaman itu dikarenakan oleh dua monster ini, geng. Kita ke makhluk mitologi yang terakhir yang bernama Gashadokuro. Gashadokuro ini merupakan monster yang tingginya mencapai 27 meter. Wujudnya adalah kerangka raksasa yang memburu manusia. Menurut legenda, Gashadokuro ini adalah kerangka manusia zaman dulu yang mati karena kelaparan. Nah, di dalam sejarahnya juga, kerangka tersebut dirasuki oleh arwah yang jahat sehingga dapat bergerak sendiri dan melakukan kekacauan. Nah, monster ini sering sekali menyerang warga desa di zaman itu. Dan cara dia membunuh adalah dengan cara mencabik-cabik tubuh manusia dan hanya akan mengambil tulang belulangnya untuk ditempelkan ke tubuhnya. Dengan cara itulah perlahan-lahan tubuh dari tulang raksasa ini atau Gashadokuro ini akan semakin membesar dengan banyaknya tulang belulang yang ditempelkan ke badannya. Gashadokuro ini sering sekali bergerak pada malam hari dan dari gigi dan tulangnya sering sekali keluar suara gaci-gaci. Nah, dari situlah asal nama Gashadokuro ini. Dan di dalam sejarahnya Gashadokuro ini terbentuk dari tulang belulang orang-orang yang kelaparan di zaman dahulu, serta ada juga tulang belulang dari korban peperangan. Dimana dalam budaya Jepang, apabila para korban atau mayat-mayat ini tidak disemayamkan dengan semestinya, tidak dilakukan upacara pemakaman, maka akan dirasuki oleh roh-roh jahat. Makanya terbentuklah Gashadokuro ini, geng. Nah, itulah dia, geng, beberapa makhluk mitologi kepercayaan masyarakat Jepang pada zaman dahulu. Dan dikabarkan salah satu daripada makhluk mitologi ini dipercaya oleh masyarakat Jepang masih hidup atau masih ada sampai saat sekarang ini. Nah, gimana menurut kalian? Mana yang benar-benar nyata? Coba tinggalkan komentar di bawah.